Suara azan maghrib menggema di antara rumah kayu ketika seorang anak yatim menatap pintu rumahnya yang dicoret cat merah. Ia tak tahu, orang asing berjaket lusuh yang datang sore itu adalah kunci dari keajaiban hidupnya. Klik subscribe, like videonya, dan tulis asal kotamu di komentar. Sekarang, kita kembali ke hari pertama ancaman itu datang. Matahari sore menggantung rendah di langit Makassar. Cahaya oranye memantul di genangan air lorong sempit dekat pelabuhan. Bau asin laut bercampur dengan aroma gorengan dari warung kecil di ujung gang. Di depan sebuah rumah kayu tua, Azam berdiri sambil menenteng ember kosong. Azam berusia 11 tahun. Tubuhnya kurus namun gerakannya lincah. Rambut hitamnya selalu terlihat sedikit berantakan, seperti tidak pernah benar-benar sempat disisir rapi. Kaos biru yang ia kenakan sudah memudar warnanya, tetapi selalu bersih. Rumah panggung kecil di belakangnya menjadi satu-satunya peninggalan orang tua yang pernah ia miliki. Setiap sore, Azam mengambil air bersih dari keran umum. Keran itu berada sekitar 50 meter dari rumahnya. Jalannya harus melewati lorong yang hanya cukup untuk satu motor. Dinding-dindingnya penuh coretan lama dan bekas tempelan iklan yang sudah mengelupas. Air di ember bergoyang pelan, mengikuti langkah Azam. Suara sandal karetnya beradu dengan permukaan beton yang basah. Dari kejauhan terdengar teriakan pedagang ikan yang menawarkan hasil tangkapan hari ini. Bau laut semakin kuat saat angin sore berembus. Azam berhenti sejenak di depan rumah. Ia menarik napas panjang sebelum menaiki tangga kayu yang sudah berderit. Tangga itu selalu berbunyi seperti mengeluh setiap kali diinjak. Namun bagi Azam, bunyi itu terasa seperti sapaan yang akrab. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi. Dinding kayu dipenuhi foto lama yang warnanya mulai pudar. Salah satu foto menampilkan seorang pria berkemeja putih dan seorang perempuan berhijab, berdiri di depan rumah yang sama. Di tengah mereka, seorang bocah kecil tersenyum lebar. Azam meletakkan ember di sudut dapur. Ia mengambil kain lap dan mengelap lantai yang sedikit tergenang air hujan semalam. Atap seng rumahnya memang sering bocor. Jika hujan turun lama, ia harus memindahkan ember dari satu titik ke titik lain. Hujan sore tadi meninggalkan suara tetesan air yang masih jatuh dari tepi atap. Plok, plok, plok. Suara itu menemani Azam yang menyalakan kompor kecil. Ia menyiapkan nasi sisa pagi tadi untuk digoreng ulang. Minyak panas mulai mendesis di wajan. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi ruangan sempit itu. Azam menaburkan sedikit garam dan kecap. Tidak ada telur hari ini, tetapi ia sudah terbiasa. Di luar rumah, suara motor bebek tua melintas perlahan. Knalpotnya meraung pandek lalu menjauh. Seorang ibu tetangga memanggil anaknya dengan suara keras. Suasana gang kembali ramai sejenak. Azam menyendok nasi goreng ke piring plastik. Ia duduk di bangku kayu kecil dekat jendela. Dari celah jendela, ia bisa melihat langit yang mulai berubah warna. Awan gelap bergerak pelan ke arah laut. Setiap suapan nasi terasa hangat di perutnya. Namun pikirannya sering melayang ke masa lalu. Dulu, ibunya selalu menunggu di depan rumah saat Azam pulang sekolah. Ayahnya sering membawa ikan segar dari pelabuhan. Sekarang, semua itu tinggal kenangan. Rumah ini menjadi saksi bisu kehilangan yang terlalu cepat. Azam tidak pernah benar-benar sempat berpamitan. Setelah makan, Azam mencuci piring di keran belakang rumah. Air mengalir deras, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Angin laut membawa aroma garam yang menusuk hidung. Langit semakin gelap. Azan maghrib mulai terdengar dari masjid kecil di dekat pelabuhan. Suaranya menggema lembut di antara bangunan kayu dan beton. Azam menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia menunduk, berdoa singkat dalam hati. Selesai berdoa, Azam menutup pintu kayu rumahnya. Pintu itu sudah agak miring, tetapi masih bisa dikunci. Ia memeriksa gembok tua yang tergantung di sisi pintu. Bunyi klik kecil terdengar saat gembok terkunci. Di ruang depan, Azam duduk bersila di lantai. Ia membuka tas sekolah yang sudah usang. Di dalamnya ada buku tulis dengan sampul robek dan pensil yang tinggal separuh. Lampu bohlam kecil menggantung di atas kepalanya. Cahaya lampu berwarna kekuningan memantul di dinding kayu. Bayangan Azam terlihat panjang dan kurus. Ia mulai mengerjakan tugas sekolah dengan wajah serius. Tangannya bergerak cepat menulis jawaban. Sesekali suara ombak terdengar dari arah pelabuhan. Angin malam membawa hala lembab ke dalam rumah. Bau kayu tua bercampur dengan aroma laut yang khas. Waktu berjalan pelan di rumah kecil itu.
Azam menyelesaikan tugasnya satu persatu. Ia menutup buku dan menghela napas lega. Rasa lelah mulai terasa di pundaknya. Azam berdiri dan mematikan lampu dapur. Ia hanya menyisakan satu lampu kecil di ruang depan. Gelap memenuhi sudut-sudut rumah, menyisakan cahaya redup di tengah ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tetapi jelas. Azam terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Malam sudah turun, dan jarang ada tamu yang datang ke rumahnya. Ia melangkah perlahan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang kayu. Dari balik pintu, terdengar suara napas seseorang. "Siapa?" tanya Azam dengan suara kecil. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam dan gemerisik daun di luar. Azam membuka pintu sedikit. Cahaya lampu menyinari lorong yang basah. Di lantai tergeletak sebuah amplop merah. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Azam memungut amplop itu dengan hati-hati. Kertasnya tebal dan terasa dingin. Di bagian depan tertulis namanya dengan huruf hitam besar. Tangannya bergetar saat membuka amplop. Di dalamnya ada selembar surat berlogo resmi. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Wajah Azam berubah pucat. Napasnya tertahan. Surat itu berisi pemberitahuan tentang tanah dan rumah yang akan disita. Nama seorang pengusaha tercantum jelas di bagian bawah. Azam menurunkan surat itu perlahan. Matanya menatap ruang kosong di depannya. Hening menyelimuti rumah kayu kecil itu. Hanya suara ombak yang terdengar. Nama Rahman tidak hanya tercetak. Nama itu seperti menekan dada Azam. Azam membaca surat itu sekali lagi di bawah lampu redup. Huruf-huruf resmi kerasa dingin, seolah tidak peduli siapa yang tinggal di rumah ini. Di ujung halaman ada tanggal batas waktu yang membuat tangan Azam berkeringat. Azam duduk lama tanpa bergerak. Angin laut menyusup lewat celah papan, membuat kertas di tangannya bergetar. Azam mencoba memahami kalimat tentang pengosongan dan penertiban. Kata-kata itu terdengar seperti suara sepatu berat di tangga kayu rumahnya. Azam menelan ludah, lalu menaruh surat di meja kecil. Azam mengambil buku tulis, mencoba menulis ulang poin pentingnya. Azam berharap dengan menulis, kepalanya terasa lebih rapi. Namun setiap kali pensil berhenti, wajah Rahman muncul di pikirannya tanpa bentuk. Azam akhirnya berdiri dan memeriksa pintu sekali lagi. Gembok tua masih terkunci, tetapi rasa aman tidak ikut terkunci. Dari luar terdengar motor lewat pelan, lalu suara tertawa anak-anak jauh di ujung gang. Malam tetap berjalan seperti biasa, hanya Azam yang terasa tertinggal. Azam memutuskan menyimpan surat itu di dalam plastik bening. Plastik itu biasanya dipakai untuk melindungi rapor dari air hujan. Azam menyelipkannya ke dalam tas, lalu berbaring di tikar. Matanya menatap atap seng yang gelap dan penuh bekas tambalan. Azam tidak langsung tidur. Azam menunggu suara ombak mereda, seolah ombak bisa menenangkan pikiran. Di sela gelap, Azam mengingat ayahnya yang selalu bilang tanah itu punya cerita. Ayahnya pernah menyebut kata sertifikat dengan wajah serius. Pagi datang tanpa memedulikan cemas Azam. Azan subuh menggema, lalu disusul bunyi pintu tetangga dibuka. Azam bangun dengan kepala berat, tetapi kaki harus tetap berjalan. Azam menyempatkan menyiram wajah, lalu menyambar tas sekolah. Di lorong, suara pasar pagi mulai hidup. Pedagang sayur mendorong gerobak, rodanya berdecit menyapu genangan. Azam melangkah cepat, sambil sesekali menoleh ke belakang. Surat itu seperti benda panas di dalam tas. Di depan warung kopi kecil, Azam berhenti. Warung itu biasa dipenuhi bapak-bapak yang ngobrol pelan sebelum kerja. Wajan di dapur warung mengeluarkan bunyi letupan minyak. Dari dalam terdengar sendok beradu dengan gelas, menandai pagi yang sibuk. Burina pemilik warung melihat Azam dan tersenyum tipis. "Azam, pagi sekali. Sarapan dulu?" tanya Burina dengan suara hangat. Azam menggeleng pelan, lalu berkata, "Azam butuh bertemu Pak RT setelah sekolah." Azam masuk sekolah dengan pikiran yang tidak benar-benar hadir. Guru menjelaskan, tetapi kalimat-kalimat itu lewat begitu saja. Azam mencatat seperlunya agar terlihat normal. Setiap kali bel berbunyi, jantung Azam seperti menyentak. Saat pulang, Azam tidak langsung menuju rumah. Azam berjalan ke pos ronda dekat pertigaan, tempat Pak RT sering duduk sore. Di sana ada bangku kayu, kalender lusuh, dan papan pengumuman yang warnanya pudar. Suara burung gereja bercampur dengan klakson dari jalan besar. Pak RT, seorang pria berkumis yang biasa dipanggil Daeng Muda, menatap Azam dengan alis terangkat. Azam mengeluarkan surat dari tas dan menyerahkannya dengan dua tangan.
Pak RT membaca pelan. Bibirnya mengatup semakin rapat. Napas Pak RT terdengar berat saat sampai pada nama Rahman. "Ini bukan surat main-main," kata Pak RT akhirnya. Pak RT memandang Azam seolah menimbang kekuatan bocah di depannya. Pak RT bilang Rahman memang sedang membeli banyak tanah dekat pelabuhan. Pak RT juga bilang urusan seperti ini sering memakai orang lapangan untuk menekan. Azam bertanya apakah Azam bisa menolak. Pak RT mengangguk pelan, tetapi wajahnya tidak memberi janji mudah. Pak RT menyarankan Azam datang ke kantor kelurahan besok pagi. Pak RT juga meminta Azam membawa semua dokumen yang Azam punya. Azam pulang dengan langkah yang lebih pelan. Langit mendung dan angin laut membawa bau hujan. Di sepanjang lorong, beberapa tetangga menatap Azam lebih lama dari biasanya. Seolah kabar buruk sudah berlari lebih cepat dari kaki Azam. Di rumah, Azam membongkar lemari tua peninggalan ibunya. Azam mencari map plastik, surat-surat lama, atau apapun yang berbau resmi. Kertas-kertas kusam berjatuhan. Ada kwitansi listrik dan surat sekolah. Tidak ada sertifikat. Hanya sebuah fotokopi KTP ayah dan sebuah kwitansi jual beli yang sobek ujungnya. Azam duduk di lantai dengan tumpukan kertas. Azam mencoba menyusun seperti puzzle. Tetapi gambar besarnya tetap kabur. Di sela tumpukan itu, Azam menemukan kertas kecil berisi nomor telepon. Kertas itu ditulis dengan tulisan ayahnya. Di bawahnya ada nama Notaris S. Azam memejamkan mata sebentar, lalu menggenggam kertas itu. Azam teringat ayahnya yang jarang bicara soal uang. Ayahnya hanya bilang, "Kalau ada apa-apa, simpan ini baik-baik." Saat itu Azam tidak paham. Sekarang Azam merasa terlambat memahami. Hujan tiba-tiba turun deras. Atap seng memukul-mukul udara dengan suara keras. Air menetes dari celah, jatuh ke ember yang belum sempat dipindah. Azam menggasar ember, lalu mengikat plastik di sekitar tas agar surat tidak basah. Suara hujan berubah menjadi suara wajan, karena Bu Rina mulai menggoreng pisang di warung depan. Aroma manis masuk melalui celah pintu. Di luar, motor lewat kencang menerobos genangan, menyisakan cipratan ke dinding. Azam menutup pintu rapat dan mengunci dari dalam. Malam itu Azam mengetuk rumah Bu Rina. Bu Rina menatap wajah Azam dan langsung paham ada yang tidak beres. Bu Rina menajak Azam duduk, lalu menyodorkan teh hangat. Azam menceritakan surat itu tanpa menangis, tetapi suaranya beberapa kali hilang. Bu Rina tidak banyak komentar, tetapi matanya berkaca. Bu Rina bilang Ibu Azam dulu sering membantu warung ini saat ramai. Bu Rina juga bilang orang-orang di gang tidak akan membiarkan Azam sendirian. Azam mengangguk, namun ketakutan tetap ada di tenggorokan. Besok pagi Azam harus ke kelurahan. Pak RT akan menemani kalau sempat, tetapi Pak RT juga punya kerja. Azam pulang membawa sedikit harapan, sekaligus beban yang lebih nyata. Di tengah lorong, Azam melihat dua pria asing berdiri dekat rumah, lalu berpura-pura merokok saat Azam mendekat. Azam berhenti 3 langkah dari tangga. Azam memandangi mereka, dan mereka memandangi Azam tanpa senyum. Salah satu pria berbisik, "Ini rumahnya." Azam mendapat petunjuk untuk melawan lewat kantor kelurahan dan dokumen lama yang belum lengkap. Tekanan dari pihak Rahman mulai terasa, karena orang asing sudah mengintai rumah Azam. Besok pagi, Azam harus membawa semua bukti, sebelum orang-orang Rahman bergerak lebih jauh. Dua pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya berdiri dengan rokok di tangan, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Azam melewati mereka dengan langkah cepat, tanpa menoleh. Tangga kayu rumah berderit keras saat diinjak, seperti menegaskan kegelisahan di dadanya. Di dalam rumah, Azam mengunci pintu rapat. Nafasnya masih tersengal, meski ia sudah duduk. Surat dari Rahman kembali ia keluarkan dari tas. Kertas itu terasa lebih berat dari biasanya. Azam menatap langit-langit seng yang mulai berkarat. Pikiran Azam melompat ke berbagai kemungkinan buruk. Ia tahu, orang-orang itu bukan sekadar tamu iseng. Malam berjalan dengan sunyi yang menekan. Hanya suara ombak yang datang dan pergi. Azam berbaring tanpa bisa tidur. Menunggu pagi seperti menunggu vonis. Subuh datang dengan suara azan yang lembut. Udara terasa dingin dan basah oleh sisa hujan. Azam bangun lebih cepat dari biasanya dan merapikan tas. Azam memasukkan semua kertas yang ia temukan semalam. Kwitansi lama, fotokopi KTP ayah,
dan nomor notaris ikut masuk. Surat Rahman ia simpan paling dalam. Lorong masih sepi saat Azam melangkah keluar. Hanya ada genangan air dan jejak ban motor semalam. Bau laut terasa lebih kuat di pagi hari. Di pertigaan, Pak RT sudah menunggu dengan motor tuanya. Helmnya terlihat kusam, tetapi senyumnya hangat. Pak RT mengangguk kecil saat melihat Azam. Perjalanan ke kantor kelurahan terasa lebih cepat dari biasanya. Angin pagi menerpa wajah Azam. Bangunan-bangunan beton berganti dengan rumah kayu di sepanjang jalan. Kantor kelurahan berdiri sederhana dengan cat yang mulai pudar. Di halaman, beberapa warga sudah mengantri. Suara burung dan kipas angin bercampur menjadi latar yang khas. Di dalam, seorang pegawai perempuan memeriksa berkas Azam. Alisnya sedikit berkerut saat membaca surat Rahman. Ia memanggil seorang pria lain untuk melihat dokumen itu. Pegawai itu menjelaskan bahwa tanah di kawasan pelabuhan memang sedang banyak dibeli. Beberapa pemilik lama sudah menjual. Sebagian lain menolak. Nama Rahman disebut dengan nada hati-hati. Azam menggenggam ujung tasnya. Azam bertanya, apakah rumahnya masih bisa dipertahankan? Pegawai itu tidak memberi jawaban pasti. Pak RT menyela dengan suara tenang. Pak RT mengatakan orang tua Azam pernah mengurus sertifikat lama. Pegawai itu mengangguk. Lalu meminta Azam mencari arsip lama di kantor kecamatan. Keluar dari kantor, matahari sudah naik tinggi. Panas mulai terasa di punggung Azam. Ia menatap jalan dengan kepala penuh pertanyaan. Di depan kantor kecamatan, seorang pria berdiri sendirian. Jaketnya lusuh, sepatunya berdebu, dan topinya menutupi sebagian wajah. Pria itu tampak seperti relawan lapangan. Pria itu mendekat dan tersenyum tipis. "Namamu Azam?" tanyanya dengan suara datar. Azam mengangguk, meski dadanya langsung terasa tegang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hendra. Ia bilang sedang membantu pendataan warga terdampak proyek pelabuhan. Cara bicaranya sederhana, tanpa nada mengancam. Hendra menanyakan soal rumah Azam dengan nada biasa. Azam menjawab seperlunya, tanpa menyebut surat Rahman. Mata Hendra tetap tenang, tetapi terlihat penuh perhatian. Hendra menawarkan air mineral dari tas ranselnya. Botol itu dingin, terasa menyegarkan di tangan Azam. Azam menerimanya dengan ragu. Angin siang bertiup membawa bau aspal panas. Di kejauhan, klakson kendaraan bersahutan. Hendra berdiri dengan posisi santai, seolah tidak ingin menekan. Hendra berkata, ia sering melihat anak-anak yang terancam kehilangan rumah. Ia bilang banyak dari mereka tidak punya orang dewasa untuk membela. Kalimat itu membuat Azam terdiam. Azam akhirnya menceritakan sedikit tentang orang tuanya. Ia menyebut ayahnya dulu bekerja di pelabuhan. Hendra mendengarkan tanpa memotong. Wajah Hendra berubah sedikit saat mendengar kata pelabuhan. Namun perubahan itu cepat hilang. Hendra hanya mengangguk pelan. Hendra mengatakan ada arsip lama di gudang kecamatan. Arsip itu jarang dibuka, kecuali ada sengketa. Hendra menyarankan Azam datang besok pagi. Sebelum berpisah, Hendra memberi Azam selembar kertas. Di kertas itu tertulis nomor telepon. Hendra bilang Azam bisa menghubunginya jika butuh bantuan. Azam menyimpan kertas itu di saku. Hendra berjalan pergi tanpa banyak kata. Jaket lusuhnya bergerak mengikuti langkah santai. Dalam perjalanan pulang, Azam merasa pikirannya lebih ringan. Namun bayangan dua pria kemarin masih menghantui. Setiap motor yang lewat membuat Azam menoleh. Saat sore tiba, hujan turun lagi. Atap seng kembali berisik. Ember diletakkan di bawah titik bocor. Di luar, suara wajan warung Burina berdenting. Pisang goreng mulai matang. Aroma manis bercampur dengan bau hujan. Motor melintas cepat. Air terciprat ke dinding. Pintu rumah ditutup rapat. Dunia luar seolah terpisah sejenak. Azam duduk sambil menatap kertas nomor Hendra. Hatinya bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Namun untuk pertama kalinya sejak surat datang, Azam tidak merasa sendirian. Azam menatap foto orang tuanya di dinding. Ia berjanji dalam hati akan bertahan. Rumah ini tidak akan ia tinggalkan begitu saja. Azam mulai menemukan arah melalui saran kantor kelurahan dan pertemuannya dengan Hendra. Kehadiran pria berjaket lusuh memberi harapan kecil di tengah tekanan. Siapa sebenarnya Hendra dan mengapa ia tertarik pada kasus Azam?
Nama Hendra masih terngiang di kepala Azam sepanjang malam. Sosok pria berjaket lusuh itu terasa berbeda dari orang-orang yang pernah Azam temui. Bukan karena penampilannya, tetapi karena caranya mendengar tanpa menghakimi. Angin laut membawa hawa dingin ke dalam rumah. Azam duduk bersila di lantai dengan kertas nomor telepon di tangan. Lampu bohlam berayun pelan, memantulkan bayangan yang bergerak di dinding kayu. Azam menyimpan kertas itu di balik foto orang tuanya. Ia ingin nomor itu aman, tidak mudah terlihat. Namun perasaan ingin tahu tetap menggantung di dadanya. Malam berlalu dengan pikiran yang tidak sepenuhnya tenang. Azam terlelap hanya setelah suara ombak menjadi latar yang konstan. Rumah kayu itu kembali sunyi. Pagi datang dengan suara ayam dan klakson jauh dari jalan besar. Azam bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil sapu dan membersihkan lantai depan rumah. Hujan semalam meninggalkan bau tanah basah. Ember-ember di sudut ruangan masih terisi air. Azam mengosongkannya ke selokan kecil di samping rumah. Setelah itu Azam membuka lemari tua milik ibunya. Lemari itu jarang dibuka karena emselnya berdecit keras. Namun hari ini Azam merasa harus mencarinya lagi. Di dalam lemari ada beberapa baju lama dan kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci, tetapi kuncinya tergantung di paku kecil di dinding. Azam tidak pernah menyentuhnya sejak ibunya meninggal. Azam menarik napas panjang sebelum membuka kotak. Di dalamnya ada tumpukan kertas yang sudah menguning. Bau kertas tua langsung memenuhi ruangan. Azam mengambil satu persatu dengan hati-hati. Ada surat pribadi, fotokopi dokumen, dan sebuah map tipis berwarna coklat. Nama ayahnya tertulis di sudut map itu. Jari Azam bergetar saat membuka map. Di dalamnya ada salinan perjanjian lama antara ayahnya dan seseorang bernama Syarif. Perjanjian itu menyebutkan soal pengelolaan tanah dekat pelabuhan. Azam membaca perlahan. Banyak istilah yang tidak ia pahami. Namun satu kalimat terasa jelas, tanah itu belum pernah dijual ke pihak manapun. Azam menghela napas. Perasaan lega bercampur bingung muncul bersamaan. Jika tanah itu belum dijual, mengapa Rahman mengklaim sebagai pemilik? Azam terus mencari. Di dasar kotak, ia menemukan foto lama. Foto itu memperlihatkan ayahnya berdiri di pelabuhan bersama beberapa pria berjas rapi. Salah satu pria di foto tampak asing, tetapi wajahnya terlihat tegas. Ayah Azam berdiri di sampingnya dengan senyum kecil. Azam memandang foto itu lama. Angin pagi menggerakkan tirai tipis. Cahaya matahari masuk ke ruangan, menyinari wajah di foto. Azam merasa ayahnya seolah ingin mengatakan sesuatu dari masa lalu. Azam menyimpan semua kertas itu ke dalam map plastik. Ia tahu dokumen ini penting. Hanya saja Azam belum tahu harus membawanya ke siapa. Saat Azam menutup lemari, suara langkah kaki terdengar di luar. Ada dua orang lewat sambil berbicara pelan. Suara mereka terdengar asing. Azam mengintip dari celah jendela. Dua pria yang sama seperti kemarin berdiri tidak jauh dari rumah. Mereka berpura-pura menelpon, tetapi mata mereka mengarah ke rumah Azam. Azam menutup tirai perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rumah kayu itu terasa lebih sempit dari biasanya. Untuk mengalihkan pikiran, Azam keluar menuju warung Burina. Jalanan masih basah, dan bau gorengan mulai memenuhi udara. Burina menyambut dengan senyum hangat. Burina menyodorkan pisang goreng hangat. Uapnya naik perlahan, membawa aroma manis. Azam menggigit kecil, menikmati rasa yang menenangkan. Burina bertanya apakah Azam sudah ke kelurahan. Azam mengangguk dan menceritakan sedikit tentang arsip lama. Burina mendengarkan tanpa memotong. Burina menyebut nama ayah Azam dengan nada penuh hormat. Katanya, ayah Azam dulu sering membantu warga mengurus surat. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok jujur. Kata-kata itu membuat dada Azam menghangat. Untuk sesaat rasa takut berkurang. Azam merasa ayahnya masih ada dalam cerita orang-orang. Hujan gerimis turun tiba-tiba. Suara rintiknya berpadu dengan bunyi wajan di dapur warung. Motor lewat pelan, rodanya menyibak air di jalan. Azam pamit pulang sambil membawa map plastik. Langkahnya lebih mantap dari pagi tadi. Ia tahu sekarang ada sesuatu yang bisa ia pegang. Di rumah, Azam menyimpan map itu di bawah kasur. Ia menutupnya dengan kain agar tidak terlihat. Napasnya terasa lebih teratur. Malam kembali turun dengan suara ombak yang sama. Namun suasana di dalam rumah terasa berbeda. Azam tidak lagi hanya merasa sebagai anak kecil yang menunggu nasib. Azam duduk di depan foto orang tuanya. Ia berbicara pelan, seolah mereka bisa mendengar. Ia berjanji tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum tidur, Azam memegang kertas nomor Hendra. Ia menatapnya lama, lalu menyimpannya kembali. Rasa ingin tahu berubah menjadi harapan kecil. Azam menemukan dokumen lama yang menunjukkan tanah keluarganya belum pernah dijual.
Bayangan masa lalu ayahnya mulai memberi petunjuk tentang kebenaran yang tersembunyi. Namun dua pria asing masih mengawasi rumah Azam dari kejauhan. Sejak menemukan map coklat itu, Azam mulai menyadari hidupnya tidak lagi tenang. Setiap langkah di lorong terasa diawasi. Setiap suara motor membuat bahunya menegang. Pagi itu, udara Makassar terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum tinggi, tetapi keringat sudah menetes di pelipis Azam. Ia membawa tas kecil berisi dokumen yang dibungkus plastik tebal. Azam berjalan menuju sekolah dengan langkah cepat. Di beberapa sudut, ia melihat wajah-wajah asing berdiri terlalu lama. Mereka tidak bicara, hanya memandang dengan mata datar. Di depan gerbang sekolah, Azam berhenti sebentar. Anak-anak lain tertawa dan berlari tanpa beban. Azam menghela napas dan memaksa dirinya masuk. Di kelas, suara guru terdengar jauh. Azam menatap buku kosong tanpa benar-benar membaca. Map coklat di tas terasa seperti benda hidup. Saat istirahat, Azam duduk sendiri di bangku belakang. Seorang teman sempat bertanya kenapa wajahnya pucat. Azam hanya tersenyum tipis. Bel pulang akhirnya berbunyi. Azam keluar dengan perasaan lega, tetapi lorong sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Di gerbang, dua pria berdiri dengan pakaian rapi. Salah satu dari mereka mendekat. Senyumnya tipis, tetapi matanya dingin. Ia bertanya apakah Azam anak yang tinggal dekat pelabuhan. Azam mengangguk pelan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan perusahaan Rahman. Nada suaranya sopan, tetapi tidak memberi ruang menolak. Pria itu berkata mereka ingin membantu proses pindah rumah. Katanya tempat baru sudah disiapkan. Kalimat itu terdengar seperti keputusan, bukan tawaran. Azam menelan ludah. Ia berkata belum mau pergi. Pria itu tersenyum lebih lebar, tetapi senyum itu terasa seperti tekanan. Pria itu menepuk bahu Azam dengan ringan. Sentuhan itu singkat, namun membuat tubuh Azam kaku. Mereka lalu berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Azam berdiri lama di gerbang sekolah. Suara klakson dan teriakan penjual es terdengar seperti gema jauh. Dunia terasa berputar lebih cepat. Azam pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan hujan mulai turun pelan. Air membasahi aspal, mengeluarkan bau khas yang lembab. Atap seng rumah kembali berbunyi saat hujan semakin deras. Ember-ember disiapkan di bawah titik bocor. Suara air jatuh ke plastik menciptakan ritme yang menekan. Azam duduk di lantai sambil memegang map coklat. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Ia tahu waktu semakin sempit. Sore itu Burina mengetuk pintu. Wajah Burina terlihat khawatir. Katanya, ada orang-orang yang menanyakan Azam di warung. Burina menyarankan Azam tidak sering keluar sendirian. Katanya suasana di gang mulai terasa tidak aman. Azam mengangguk pelan. Setelah Burina pergi, Azam menutup pintu rapat. Lampu bohlam berayun pelan karena angin. Bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Malam turun bersama suara ombak yang lebih keras. Azam mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Setiap bunyi kecil membuat matanya terbuka. Sekitar tengah malam, suara motor berhenti di depan rumah. Tidak ada klakson, hanya mesin yang mati perlahan. Azam menahan nafas. Langkah kaki terdengar di tangga kayu, papan berderit satu persatu. Bayangan bergerak di balik jendela. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. Tok, tok, tok. Azam berdiri, jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Ia mendekat dengan langkah kecil. Suara hujan dan ombak bercampur di telinganya. Azam, buka. Kami cuma mau bicara. Terdengar suara laki-laki dari luar. Nada suaranya rendah dan tenang. Azam tidak menjawab. Tangannya menggenggam gagang pintu, tetapi tubuhnya membeku. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Daun pintu bergetar. Azam mundur satu langkah. Hening sesaat, lalu suara orang-orang itu menjauh. Mesin motor kembali menyala dan menghilang di lorong gelap. Azam terduduk di lantai, nafasnya berantakan, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ini bukan sekedar ancaman. Pagi berikutnya, Azam mendapati pintu rumahnya dicoret cat merah. Tulisan itu kasar dan sulit dibaca, namun maksudnya jelas. Beberapa tetangga berbisik saat melihatnya. Tidak ada yang berani mendekat. Suasana gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Azam membersihkan cat itu dengan air dan kain. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak berhenti. Air merah mengalir ke selokan. Di dalam rumah, Azam membuka map coklat lagi. Dokumen itu menjadi satu-satunya pegangan. Ia tahu ia harus bergerak lebih cepat. Azam menatap kertas nomor Hendra. Ia ragu sejenak.
lalu mengambil ponsel kecilnya. Jarinya menekan nomor itu perlahan. Nada sambung terdengar. Azam menahan nafas. Azam mendapat tekanan langsung dari utusan Rahman dan ancaman di rumahnya. Ia akhirnya memutuskan menghubungi Hendra untuk mencari bantuan. Namun panggilan itu bisa mengubah segalanya. Nada sambung terdengar beberapa detik sebelum akhirnya terputus. Azam menatap layar ponsel kecilnya dengan perasaan campur aduk. Tangannya masih menggenggam ponsel itu, seolah berharap suara di seberang kembali muncul. Ia menarik napas pendek, lalu mencoba lagi. Kali ini ia menunggu lebih lama, mendengarkan bunyi nada sambung yang terasa seperti detik-detik yang meregang. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Suara di seberang akhirnya terdengar. Tenang. Hendra memperkenalkan diri tanpa banyak basa-basi. Nada bicaranya datar, tetapi tidak dingin. Azam menelan ludah sebelum mulai berbicara. Ia menceritakan semua yang terjadi sejak surat Rahman datang. Dari orang-orang asing yang mengawasi rumah, hingga cat merah di pintu kayu. Hendra mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada gumaman, tidak ada komentar. Hanya keheningan yang membuat Azam merasa ceritanya benar-benar diperhatikan. Setelah Azam selesai, Hendra menarik napas pelan. Ia berkata akan datang sore ini untuk melihat langsung keadaan rumah. Tidak ada janji besar, hanya kalimat singkat yang terdengar serius. Azam menutup telepon dengan tangan masih gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada rasa takut, tetapi juga secercah harapan kecil. Pagi berjalan lambat di lorong dekat pelabuhan. Azam membersihkan rumah seperti biasa, menyapu daun kering dan mengelap lantai kayu yang lembab. Meski tangannya bergerak, pikirannya terus melayang. Setiap suara motor yang melintas membuatnya menoleh ke jendela. Ia selalu memastikan tidak ada orang asing yang berhenti terlalu lama di depan rumahnya. Lorong sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Burina datang membawa sarapan sederhana dalam kantong plastik. Ada nasi, telur, dan sedikit sambal. Wajahnya terlihat cemas, tetapi senyumnya tetap hangat. Burina menyuruh Azam makan agar tidak lemas. Ia bilang Azam harus kuat menghadapi hari-hari berat seperti ini. Azam mengangguk pelan sambil menerima makanan itu. Sekitar sore, langit mulai mendung. Awan gelap menggantung rendah di atas pelabuhan. Angin laut membawa bau hujan yang familiar dan agak menusuk hidung. Azam duduk di tangga depan rumah sambil menunggu. Map coklat ia letakkan di sampingnya. Matanya sesekali menatap ujung lorong. Motor berhenti di ujung gang dengan suara pelan. Seorang pria turun dengan jaket lusuh yang sama seperti sebelumnya. Sepatunya terlihat basah oleh genangan air. Hendra melangkah mendekat tanpa tergesa. Tatapannya menyapu sekitar rumah sebelum akhirnya berhenti di pintu yang pernah dicoret cat merah. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Hendra menyapa Azam dengan anggukan kecil. Tidak ada banyak kata, hanya sapaan singkat yang terasa penuh perhatian. Azam mempersilahkan Hendra masuk. Di dalam rumah, Azam mengeluarkan map coklat dari bawah kasur. Tangannya berhati-hati saat membuka plastik pelindung. Kertas-kertas lama tersusun rapi di dalamnya. Hendra duduk di bangku kayu dekat jendela. Ia membuka dokumen satu persatu dengan teliti. Matanya bergerak pelan mengikuti baris tulisan. Hendra tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk setiap kali menemukan sesuatu yang penting. Azam memperhatikan gerakan tangannya dengan perasaan cemas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Suara ombak dari pelabuhan terdengar samar. Angin menggerakkan tirai tipis di ruang depan. Hendra akhirnya menatap Azam. Ia berkata, dokumen ini tidak sederhana. Tanah itu memang belum pernah dijual secara resmi. Kalimat itu membuat dada Azam sedikit lega. Namun rasa bingung masih ada. Ia bertanya, kenapa Rahman berani mengklaim tanah itu sebagai miliknya? Hendra menjawab dengan nada hati-hati. Ia bilang, ada banyak celah hukum yang sering disalahgunakan. Orang-orang berkuasa tahu cara memanfaatkan kekosongan aturan. Hendra lalu menyarankan Azam menemui notaris yang namanya tertulis di kertas lama. Menurutnya, orang itu bisa membantu membuka arsip yang lebih lengkap. Angin bertiup kencang dari arah laut. Tirai pipis bergerak pelan. Di luar, hujan mulai turun dengan suara rintik yang lembut. Hendra berdiri dan memandang foto orang tua Azam di dinding. Tatapannya sedikit berubah, seolah mengenali sesuatu dari masa lalu. Namun ia tidak berkata apa-apa. Azam merasakan ada pertanyaan yang belum dijawab. Rasa ingin tahunya semakin besar, tetapi ia tidak berani memaksa. Keheningan di antara mereka terasa berat.
hanya suara hujan dan ombak yang mengisi ruangan kecil itu. Azam menunduk, mencoba mengatur napas. Sebelum pergi, Hendra memberikan amplop coklat kecil. Di dalamnya ada alamat kantor notaris dan sedikit uang transport. Hendra berkata Azam tidak perlu berterima kasih. Hendra melangkah keluar rumah dengan tenang. Motor tuanya menyala di ujung lorong basah. Suara mesinnya bercampur dengan hujan sore. Azam berdiri sendirian di depan rumah. Ia menatap jalan yang mulai sepi. Dadanya terasa kosong, tetapi pikirannya penuh rencana. Malam turun dengan cepat di kawasan pelabuhan. Lampu-lampu warung mulai menyala satu persatu. Ember kembali disiapkan di bawah atap bocor. Bunyi air jatuh ke plastik menciptakan irama yang menenangkan. Azam duduk di lantai sambil menatap map coklat di depannya. Ia membaca ulang alamat notaris dengan perlahan. Pikirannya penuh, tetapi harapannya tumbuh sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Keesokan paginya, Azam berangkat lebih awal dari biasanya. Jalanan masih sepi dan basah oleh sisa hujan malam. Bau laut terasa lebih tajam di udara pagi. Ia berjalan dengan tas kecil di punggung. Setiap langkah terasa penting. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya semakin kuat. Kantor notaris berada di bangunan tua dengan cat krem yang mengelupas. Di depannya ada papan nama kecil yang nyaris tidak terlihat dari jauh. Azam berhenti sejenak sebelum masuk. Ia menarik napas panjang. Tangannya mengepal kecil untuk menguatkan diri. Seorang staf menerima Azam dengan wajah datar. Setelah membaca nama di kertas, staf itu mengantar Azam ke ruangan belakang yang sunyi. Notaris Syarif duduk di balik meja kayu besar. Rambutnya sudah memutih, tetapi matanya tajam. Tatapannya meneliti setiap dokumen yang dibawa Azam. Syarif membaca dengan saksama. Ia sesekali mengangguk pelan. Tangannya merapikan kertas yang sudah mulai rapuh. Syarif menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia berkata ayah Azam dulu memang mengurus perjanjian penting. Perjanjian itu terkait hak kelola tanah pelabuhan. Nada suaranya terdengar serius. Ada kesan bahwa cerita ini bukan hal kecil. Azam mendengarkan tanpa berkedip. Namun, Syarif juga berkata banyak arsip lama yang sudah dipindahkan. Sebagian bahkan hilang tanpa jejak. Hal itu membuat kasus Azam menjadi rumit. Azam merasa dadanya kembali berat. Harapan yang sempat tumbuh sedikit terasa goyah. Ia bertanya apakah masih ada cara lain. Syarif menjawab, mungkin ada saksi hidup yang masih mengingat perjanjian itu. Namun namanya tidak disebutkan. Syarif hanya berkata, saksi itu sulit ditemukan. Keluar dari kantor, Azam merasa pikirannya semakin penuh. Matahari sudah tinggi, panas menekan bahu kecilnya. Keringat mengalir di pelipis. Langkahnya melambat di trotoar. Ia memikirkan ayahnya, ibunya, dan rumah kecil di lorong pelabuhan. Semua terasa begitu rapuh. Di perjalanan pulang, Azam melihat mobil hitam parkir dekat gang. Dua pria berdiri di sampingnya. Tatapan mereka tidak ramah. Azam menunduk dan berjalan lebih cepat. Detak jantungnya kembali berpacu. Setiap langkah terasa diawasi. Saat sampai di rumah, hujan kembali turun dengan deras. Suara wajan dari warung Burina terdengar samar. Motor melintas, cipratannya membasahi dinding. Azam menutup pintu rapat dan mengunci. Di dalam, ia duduk sambil memeluk map coklat. Napasnya masih tidak teratur. Ia menatap kertas-kertas lama di tangannya. Kebenaran terasa semakin dekat, tetapi bahaya juga semakin nyata. Azam tahu langkah berikutnya tidak akan mudah. Azam mulai menemukan celah hukum melalui bantuan Hendra dan notaris Syarif. Namun tekanan dari pihak Rahman semakin jelas dan terorganisir. Langkah berikutnya bisa membawa Azam pada kebenaran atau pada bahaya yang lebih besar. Langit sore Makassar tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal bergerak lambat di atas pelabuhan, menutup sebagian cahaya matahari. Angin laut membawa bau garam yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma solar dari kapal yang bersandar. Azam berdiri di depan rumah kayu dengan map coklat di tangan. Jemarinya menggenggam kuat, seolah map itu satu-satunya pegangan yang ia miliki. Di sekelilingnya, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing. Wajah-wajah mereka terlihat waspada. Ada yang berdiri di ambang pintu, ada pula yang mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua mengerti situasinya. Sejak kemarin, kabar tentang ancaman penggusuran menyebar cepat di lorong sempit itu. Orang-orang membicarakannya dengan suara pelan di warung kopi dan depan musola. Banyak yang tidak berani bicara terbuka. Namun mata mereka menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka tahu, jika satu rumah bisa diambil, rumah lain bisa menyusul.
Ketakutan itu terasa seperti udara berat yang menekan dada. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di ujung lorong. Mesinnya masih menyala, mengeluarkan suara rendah yang menggetarkan tanah basah. Dua pria turun dengan langkah mantap. Kemeja mereka rapi dan sepatu mereka bersih. Kontras dengan lorong sempit yang penuh genangan dan kabel listrik semrawut. Langkah mereka terarah, seolah sudah tahu kemana harus pergi. Azam merasakan dadanya menegang. Nafasnya sedikit tertahan, tetapi ia tetap berdiri di tempat. Ia tidak mundur, meski tangannya sedikit gemetar. Tetangga Burina berdiri tidak jauh di belakangnya. Wanita itu memeluk lengan sendiri, mencoba menahan cemas. Matanya tidak lepas dari dua pria tersebut. Pria pertama membuka map kecil berwarna hitam. Ia menyebut nama Azam dengan suara datar, tanpa emosi. Nada bicaranya terdengar resmi dan dingin. Ia mengatakan hari ini adalah batas waktu terakhir. Jika tidak ada keputusan, maka langkah berikutnya akan diambil. Kata-katanya terdengar seperti putusan final. Azam menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia mengeluarkan map coklat dan menunjukkan dokumen yang ia punya. Suaranya bergetar, tetapi tetap terdengar jelas. Ia menyebut nama ayahnya dan perjanjian lama yang belum dibatalkan. Ia bicara dengan keberanian yang dipaksakan. Pria itu membaca sekilas lalu tersenyum tipis. Senyum itu tidak hangat, justru terasa merendahkan. Ia berkata dokumen itu belum cukup kuat. Menurutnya, Rahman sudah mengurus semuanya secara resmi. Ia menutup map kecilnya dengan gerakan cepat, seolah masalah itu sudah selesai. Suasana lorong menjadi tegang. Angin membawa debu dan kertas kecil yang berterbangan di antara rumah-rumah kayu. Tidak ada yang berani bicara. Beberapa anak kecil yang biasanya bermain di ujung gang, kini bersembunyi di balik pintu. Suara tawa yang biasa terdengar sore hari menghilang. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan. Bunyi mesinnya mendekat cepat, memecah keheningan. Beberapa warga menoleh bersamaan. Motor tua itu berhenti tidak jauh dari Azam. Seorang pria turun dengan jaket lusuh yang sama seperti sebelumnya. Celananya sedikit basah oleh cipratan air. Hendra berdiri tegap di tengah lorong sempit. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. Ia langsung berjalan ke arah Azam tanpa ragu. Hendra menyapa para pria itu dengan nada sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan hukum yang mendampingi warga. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Salah satu pria tertawa kecil. Ia berkata Hendra tidak punya wewenang untuk ikut campur. Nadanya mengejek, seolah ingin meremehkan. Namun Hendra tidak terpengaruh. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa berkas. Tangannya bergerak dengan tenang dan terukur. Hendra menyebutkan nomor berjanjian lama yang belum dibatalkan. Ia juga menyebut nama ayah Azam dengan jelas. Kalimatnya terdengar yakin. Para pria itu mulai terlihat ragu. Salah satu dari mereka mengernyitkan dahi. Pria lainnya segera menelepon seseorang. Wajahnya berubah tegang saat berbicara di telepon. Ia menjauh sedikit dari kerumunan, menutupi mikrofon dengan tangannya. Hendra berdiri di samping Azam. Ia tidak menyentuh tetapi posisinya jelas melindungi. Bahunya sejajar dengan bahu Azam. Tetangga Burina melangkah lebih dekat. Ia berdiri tepat di belakang Azam. Tatapannya penuh dukungan. Beberapa warga lain ikut mendekat. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran kecil. Suasana berubah menjadi lebih berani. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya kehadiran yang sunyi namun kuat. Lorong sempit itu terasa lebih penuh dari biasanya. Angin bertiup kencang menggerakkan tirai dan kertas. Suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seolah ikut menyaksikan. Pria yang menelepon tadi menutup ponselnya. Ia menarik napas panjang. Nada suaranya tidak lagi sekuat awal. Ia berkata proses ini akan ditunda. Ada pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan. Kalimat itu terdengar seperti langkah mundur. Mobil hitam itu mundur perlahan. Dua pria masuk kembali tanpa berkata banyak. Mesin menyala, lalu menghilang di ujung gang. Lorong terasa lebih sunyi setelah mereka pergi. Hanya suara napas warga yang terdengar. Beberapa orang menghela napas lega. Azam berdiri dengan kaki lemas. Map coklat masih ia pegang erat. Jantungnya berdetak cepat, tetapi tidak lagi karena takut semata. Burina mendekat dan memegang bahu Azam. Matanya berkaca, tetapi ia tersenyum kecil. Sentuhan itu terasa menenangkan. Tetangga lain mengangguk pelan. Ada yang menepuk dada,
ada yang berbisik syukur. Warga mulai saling bertukar pandang. Hendra mengajak Azam duduk di tangga rumah. Ia berkata, ini baru langkah awal. Proses hukum masih panjang dan penuh rintangan. Azam mengangguk. Ia tahu ancaman belum benar-benar hilang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Hujan mulai turun perlahan. Atap seng kembali berbunyi dengan irama khas. Air menetes ke ember yang sudah disiapkan. Suara wajan dari warung Burina terdengar samar. Pisang goreng mulai diangkat dari minyak panas. Aromanya menyebar di udara lembab. Motor lewat pelan di lorong basah. Cipratannya membasahi dinding kayu. Beberapa lampu rumah mulai dinyalakan. Di dalam rumah, Azam menyimpan dokumen di tempat aman. Ia melapisinya dengan plastik agar tidak rusak. Lampu bohlam menyala redup, tetapi terasa hangat. Hendra berdiri di depan foto orang tua Azam. Ia menatap lama tanpa bicara. Matanya terlihat penuh kenangan yang sulit dijelaskan. Hendra berkata ayah Azam dulu adalah orang yang berani melawan ketidakadilan. Ia sering membela warga kecil tanpa pamrih. Suaranya terdengar tulus. Azam ingin bertanya lebih banyak tentang masa lalu ayahnya, tentang hubungan mereka. Namun ia menahan diri. Ia merasa waktunya belum tepat. Beberapa jawaban lebih baik datang perlahan. Malam datang dengan angin yang lebih tenang. Ombak terdengar pelan dari kejauhan. Langit gelap tanpa hujan deras. Rumah kecil itu tidak lagi terasa sesempit sebelumnya. Ada kehangatan baru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Azam berbaring sambil memeluk map coklat. Matanya menatap langit-langit seng. Napasnya lebih teratur. Ia tahu keajaiban hari ini bukan karena sihir. Keajaiban itu datang dari keberanian dan kebersamaan manusia. Tekanan dari pihak Rahman berhasil ditahan untuk sementara, melalui dukungan warga dan peran Hendra. Azam merasakan kekuatan yang lahir dari solidaritas. Namun Rahman tidak akan diam selamanya. Beberapa hari berlalu tanpa kehadiran mobil hitam di ujung lorong. Suasana gang terasa lebih tenang, meski ketegangan belum benar-benar hilang. Warga masih waspada, tetapi langkah mereka tidak lagi seberat sebelumnya. Pagi itu, matahari muncul dengan cahaya lembut yang menembus sela atap seng. Angin laut bertiup pelan, membawa bau asin yang akrab di hidung. Azam berdiri di depan rumah sambil menyapu daun kering yang menumpuk sejak semalam. Debu halus beterbangan di udara pagi. Sapunya bergerak perlahan di atas tanah yang masih sedikit lembab. Sesekali Azam berhenti dan menatap ujung lorong, memastikan tidak ada orang asing berdiri terlalu lama. Burina melintas dengan senyum hangat di wajahnya. Ia membawa kantong plastik berisi roti tawar dan pisang goreng yang masih hangat. Katanya, Azam harus tetap makan dengan baik agar tidak jatuh sakit. Azam tersenyum kecil sambil menerima kantong itu. Perhatian sederhana seperti itu membuat hatinya terasa lebih ringan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Beberapa tetangga lain juga tampak keluar rumah. Ada yang menyiram tanaman, ada yang menjemur pakaian. Suasana terasa lebih hidup dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hendra datang tanpa suara keras. Motor tuanya berhenti di ujung lorong, lalu ia berjalan santai mendekat. Jaket lusuhnya tetap sama, sedikit pudar oleh waktu. Langkah Hendra tidak tergesa. Ia menatap sekitar gang sejenak sebelum mendekati Azam. Wajahnya terlihat tenang, seolah yakin dengan apa yang sedang dihadapi. Hendra mengajak Azam duduk di tangga rumah. Ia berkata, proses hukum masih berjalan, tetapi arah angin mulai berubah. Beberapa dokumen penting sudah ditemukan di arsip lama. Azam mendengarkan dengan serius, matanya berbinar meski ia menahan diri agar tidak terlalu berharap. Ia sudah belajar untuk tidak mudah percaya pada janji besar. Hendra menyerahkan selembar kertas baru. Di sana tertulis jadwal sidang kecil di kantor kecamatan. Hendra bilang Azam tidak perlu datang sendiri jika merasa gugup. Azam membaca kertas itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Dalam hatinya ada rasa takut yang bercampur harap. Siang itu hujan turun sebentar. Atap seng berbunyi seperti musik lama yang berirama pelan. Ember di sudut rumah kembali menampung tetesan air. Suara wajan dari warung Burina terdengar menggoda. Aroma gorengan menyebar di udara lembab. Motor lewat pelan di lorong basah, cipratannya membasahi dinding kayu. Pintu rumah Azam sempat tertutup oleh angin, lalu terbuka kembali.
Tirai tipis bergerak pelan, mengikuti arah hembusan udara. Hari sidang akhirnya tiba. Azam mengenakan baju paling rapi yang ia punya, meski warnanya sudah agak pudar. Hendra menunggu di depan rumah dengan motor. Azam membawa map coklat berisi dokumen lama. Ia memeluk map itu erat, seolah sedang membawa bagian penting dari hidupnya. Wajahnya tampak tegang, tetapi penuh tekad. Perjalanan terasa singkat. Jalanan Makassar ramai oleh angkot dan motor bebek yang berlalu lalang. Namun suasana tidak terasa menakutkan hari itu. Azam duduk di belakang Hendra dengan tenang. Ia memperhatikan toko-toko kecil, spanduk lusuh, dan kabel listrik yang saling bersilang di atas kepala. Di kantor kecamatan, ruangan kecil dipenuhi warga. Beberapa wajah familiar dari gang ikut hadir. Burina duduk di barisan depan dengan tangan terlipat rapi. Udara di dalam ruangan terasa hangat. Kipas angin tua berputar lambat di langit-langit, mengeluarkan bunyi berderit yang konstan. Petugas membaca ulang dokumen lama dengan suara jelas. Nama ayah Azam disebut dengan nada hormat. Beberapa orang mengangguk pelan. Azam merasakan dadanya sedikit lega. Ia menunduk sejenak, mencoba menahan emosi yang muncul tiba-tiba. Perwakilan Rahman tidak banyak bicara. Mereka hanya mencatat dengan wajah tegang. Suasana ruangan terasa berat dan penuh tekanan. Salah satu dari mereka berbisik pada rekannya. Tatapan mereka tajam, tetapi tidak berani mengganggu jalannya sidang. Seorang saksi lama maju ke depan. Rambutnya sudah memutih, langkahnya pelan. Ia mengenali ayah Azam sebagai pengelola sah tanah itu. Kesaksiannya terdengar mantap dan tanpa ragu. Beberapa warga saling bertukar pandang, seolah memastikan mereka tidak salah dengar. Hendra berdiri di samping Azam. Tangannya tidak menyentuh, tetapi kehadirannya terasa menguatkan. Azam merasa lebih berani dengan Hendra di dekatnya. Sidang ditutup dengan keputusan sementara. Penggusuran ditunda sampai semua arsip selesai diverifikasi. Warga menghela napas lega. Beberapa orang bahkan tersenyum kecil. Ada yang menepuk bahu sesama warga dengan rasa syukur yang tulus. Di luar ruangan, Burina memeluk Azam dengan hati-hati. Matanya berkaca tetapi senyumnya lebar. Ia berbisik agar Azam tetap kuat. Azam tidak berkata apa-apa. Dadanya terasa penuh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ada lega, ada haru, dan ada kekelahan. Dalam perjalanan pulang, angin laut terasa lebih segar dari biasanya. Motor melaju dengan suara stabil. Azam menatap jalan tanpa rasa takut. Ia melihat langit biru dengan awan tipis yang bergerak perlahan. Hatinya terasa lebih ringan, meski belum sepenuhnya tenang. Di rumah, Azam menempelkan kertas jadwal sidang di dinding. Ia merapikan foto orang tuanya yang sempat miring. Rumah itu terasa lebih hidup. Beberapa barang lama ia susun kembali dengan rapi. Meja kayu kecil dibersihkan dari debu. Ruangan terasa lebih hangat. Malam datang dengan suara ombak yang tenang. Tidak ada hujan, hanya angin sepoi-sepoi yang menyentuh tirai jendela. Langit terlihat lebih bersih. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu di sepanjang lorong. Anak-anak masih bermain bola di kejauhan. Tawa mereka terdengar ringan. Azam duduk di depan rumah sambil memandangi gang. Ia menikmati suasana yang jarang terasa setenang ini. Hendra berdiri tidak jauh. Ia menatap pelabuhan dengan mata penuh kenangan. Wajahnya terlihat sedikit lebih lembut dari biasanya. Azam mendekat perlahan. Ia bertanya mengapa Hendra begitu peduli dengan nasibnya. Suaranya terdengar ragu, tetapi jujur. Hendra terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia menatap ke arah laut yang gelap. Angin menggerakkan ujung jaketnya. Hendra berkata ayah Azam pernah menolongnya di masa sulit. Ia tidak menyebutkan detail, tetapi suaranya tulus dan penuh rasa terima kasih. Azam mengangguk pelan. Ia tidak perlu tahu segalanya sekarang. Yang penting, ia merasa tidak sendirian. Angin malam bertiup lembut. Bau laut menyelimuti lorong kecil itu. Suasana terasa hangat meski tanpa banyak kata. Azam masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu dengan perasaan tenang. Lampu bohlam menyala hangat di ruang kecil itu. Ia meletakkan map coklat di dekat tempat tidur. Tangannya menyentuh sampulnya dengan hati-hati, seolah menjaga harapan di dalamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Azam tidur tanpa rasa takut akan esok hari. Napasnya teratur, pikirannya lebih tenang. Rumah Azam masih berdiri, dan ancaman penggusuran tertunda melalui proses hukum.
Dukungan warga dan peran Hendra memberi harapan nyata bagi masa depan Azam. Namun masa depan itu tetap menyimpan tantangan baru yang belum sepenuhnya terlihat.